Bismillah. Udah belum? Oh ya, sabar deh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril faham wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di program Maulid Arba'in yang ini malam ke-4 ya. Moga-moga Allah Ta'ala kasih senantiasa kita sehat afiat, dikasih lancar rezekinya ya. Jadi sehingga tidak ada alasan panggilan pangap untuk menghadiri ta'lim, untuk istiqomah bersama Nabi Muhammad SAW. Setiap malam kita mengkaji kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah di Sayyidina Al-Imam Muhadditsul Haramain As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai masih di pembahasan beliau tentang siapa saja budak-budaknya Rasulullah SAW. Kemarin sudah 22, sekarang yang ke 23. Wa Sayyidina Abu Asib, bukan ditasghir ternyata ya, Abu Asib. Asib. Jadi di dobitnya begitu. Yang mendobit ini ulama, nanti ada riwayatnya. Wa ismuhu, adapun namanya Abu Asib. Kalau abu-abu itu kan kunyah. Kalau istilah bahasa Arabnya itu alam kunyah. Ada alam kunyah, ada alam laqab ya. Ada nama biasa kayak kita ini, terus ada nama kunyah ya, ini panggilannya. Terus ada nama gelar. Kalau nama panggilan biasanya dari anak yang pertama. Nah sekarang Abu Asib, Allah alam, ini masalah anaknya. Harusnya kalau Abu Asib berarti anaknya namanya Asib. Kalau kemarin ditasghir Abu Dumairah, ada ceritanya Sayyidina Abu Dumairah, sahabat Nabi. Nah kalau ini Abu Asib, wallahu alam. Wa ismuhu, nama aslinya Ahmar. Nomor 24 Abu Ubaid, bapaknya Ubaid. Ini juga Allah alam siapa nama aslinya. Nanti kata Imam di ta'liq, di syarah nanti Imam Abu Umar atau Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam kitab Al-Isti'ab, la a'rifu lahu ism, la a'rifu lahu ismun, saya enggak tahu siapa namanya gitu. Jadi beliau menisbatkan yang enggak taunya saya. Jadi ngaku kurang ilmu ya, ulama Masya Allah gentle, anda enggak tahu ismunya siapa, enggak masalah gitu ya, daripada ditebak-tebak kayak kita ya. Terus yang 25 wasafinatun, laki ya ini ya, Safinah itu laki.
Taunya dari mana? Wakana itu domirnya domir mudzakkar. Harusnya wakanat, kalau perempuan ada tak tanis sakinahnya. Wakanat gitu. Nah ini wakana li Ummi Salamah, beliau adalah budaknya Sayyidah Ummu Salamah. Ummu Salamah ma'ruf ya. Siapa Ummu Salamah? Nah ini nih repot ini. Siapa Sayyidah Ummu Salamah siapa? Istri Rasulullah. Waduh, ini ada anak nggak ngerti sama emaknya, gimana ini? Anak durhaka ini, Masya Allah. Harus tahu istrinya Nabi itu. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun wa Romlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun maradi. Lil mu'minina, bagi orang mukmin, ummahat itu beliau ibu-ibu kita. Kalau ngerasa beriman, berarti punya ibu banyak, gitu. Jadi nggak usah kaget kalau ibunya banyak. Kalau kita beriman, biasa aja gitu. Yang belum biasa harap dibiasakan. Hah? Gitu bukan? Ini ngerasa beriman nggak ini? Sama ibunya sendiri itu binasil Quran ya. Wa azwajuhu ummahatum. Istri-istrinya Nabi, istrinya Nabi adalah ibunda mereka para mukminin. Nah, cuma ditanya lagi, mana yang Ummu Salamah di qasidah Aqidatul Awam? Nggak ada gitu. Yang mana ya? Aisyatun wa Hafsah wa Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun wa Zainabun, Juwairiyah. Ummu Salamah mana? Ayo PR lo. Lah kita itu lama nggak nyampe, belum jadi orang awam ini. Orang awam aja nggak nyampe. Harusnya Aqidatul Awam itu akidahnya orang awam. Lo nggak ngerti ya, belum lulus jadi orang awam ya. Ngaku jamaah. Ayo PR, ayo coba cari sana di bawah Google ada itu mah. Siapa namanya Sayyidah Ummu Salamah? Wa kana li Ummi Salamah. Beliau adalah punyanya Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, fa'ataqathu. Nah, kalau perempuan ada tak tanisnya, maka beliau memerdekakannya. Siapa? Beliau Ummu Salamah memerdekakannya kembali kepada Safinah. Karena Safinah ini laki. Harusnya fa'ataqatha kalau perempuan. Jangan jangan terbawa dengan tak marbutoh. Iya dah. Biasanya yang ada tak marbutohnya itu perempuan, tapi di Arab ini ada yang nama tak marbutoh laki. Contoh siapa? Safinah ini, Maisarah. Terus siapa lagi? Mantap lah. Mudrika. Terus Hamzah. Terus satu lagi, genap 5. Ikrimah. Banyak nama-nama, Hamdulillah, kayak gitu-gitu ya. Harus jeli. Maisarah ya. Siapa? Tausiyah. Wah. Fa'ataqathu wa syaratat alaihi, dan beliau Sayyidah Ummu Salamah ngasih syarat alaihi kepada Safinah, ayyakhdhuman nabiyya sallallahu alaihi wasallam muddata hayatih, supaya syarat ente merdeka, cuma ente syaratnya khidmah kepada Nabi selama hidupnya beliau. Faqala Sayyidina Safinah mengatakan, laulam tashtariti alayya ma faraqtuhu. Kata beliau, antum misalnya nggak ngasih syarat kepada saya nggak bakal mau berpisah sama beliau. Coba ada akal yang rojeh ya, akal yang unggul. Karena tahu siapa di depannya makhluk yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para budak aja ngerti, nggak mau ninggalin Rasulullah, nggak mau ninggalin
Nabi Muhammad SAW walaupun sudah merdeka, harusnya kan orang nggak kepingin terikat gitu, bebas. Nah ini lah kita sekarang mikir kita ini, apa hubungan kita sama Rasulullah SAW? Masih mau bebas lagi, udah nggak ketemu sama beliau, nggak terkait sama sunnahnya, nggak terkait sama ilmunya, nggak terkait sama amaliyahnya, mau ngapain lagi hidup ini? Nih lihat nih para budak yang cerdas-cerdas ini, yang dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala sezaman hidup sama beliau di zaman beliau. Yang paling beruntung yang beriman, tidak cukup beriman, yang paling beruntung yang paling dekat, bisa sering ketemu, bisa sering ngobrol. Ada sahabat yang sampai kepingin akhir masa hidupnya kulitnya bersentuhan sama kulit yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini kayak kemarin ya, kepingin bersentuhan dengan yang disentuh sama Nabi. Apa itu? Air kemarin itu, air wudhunya itu. Kenapa itu air wudhu jadi rebutan itu? Apa bedanya sama air sumur? Bedanya air sumur ini belum nempel sama kulitnya Nabi. Kalau ini sudah nempel gitu loh. Ini sudah nyambung sama lah. Kita nyambungnya dengan apa? Secara jasadiah kagak nyambung. Secara ilmiah, ini kesempatan. Bulan Maulid ini moga-moga kita dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ali Habsyi, wa haitsu tasyarrafatil asma'u. Gimana? Di pasal itu. Wa haitsu bi akhbari hada sayyidi wa akhlaqi. Wa haitsu tasyarrafatil asma'. Dan sekiranya jadi mulia pendengaran-pendengaran ini, bi akhbari hada sayyidi wa akhlaqi. Sebab apa? Bi akhbari hadal mahbub, bi akhbari hadal habibil mahbub. Sekiranya telinga ini jadi mulia dengan apa? Bi akhbar, dengan kabar-kabar, dengan ceritanya sang kekasih yang tercinta ini. Jadi kita dengerin ceritanya Nabi itu, kuping kita otomatis mulia itu. Badan kita hadir ini otomatis mulia. Kok gak mau hadir sih, momen. Mau cari kemuliaan dari mana lagi? Lewat apa? Gak ada jalannya. Ya. Nah ini sangat-sangat prihatin kita ya. Musim-musim kayak gini masih ada alasan ini. Nah, yang ada kesempatan deket lagi, Masya Allah. Allah la rahimna khair ma'inda li syarri ma'indana. Moga-moga kita tidak diharamkan sama Allah Ta'ala gara-gara kejelekan yang ada sama kita, sehingga kita nggak bisa ya untuk menjadi mulia berkat Nabi Muhammad SAW. Ini coba lihat kalimatnya, laulam tashtariti alayya ma faraqtuhu. Andai kata engkau wahai Sayyidah Ummu Salamah nggak ngasih syarat pun, saya mah udah ngerti, udah paham. Saya nggak mau berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ismuhu Robahan wa qila Mahron. Nama aslinya Safinah itu Robah aslinya, atau Mahron. Kemudian nanti diganti insyaallah yang ini, yang ketiga ini besok syarahnya ya. Nah sekarang yang ke-23 dulu. Sayyidina Abu Asib radhiyallahu taala anhu zakara Badruddin Al-Aini, Imam Badruddin Al-Aini, beliau ini kok nggak dicantumin, kelewat ya, sorry ini halaman berapa, jilid berapa, nggak ada ya. Ada kitabnya beliau, Umdatul Qari. Dalam kitab Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari, kita punya 2 cetakan. Ada yang cetakan 27 jilid, ada yang cetakan 22 jilid. Nah, itu kalau nggak pakai alat gimana ngoprek-ngopreknya gimana? Kalau nggak pakai ini nggak bisa. Mau nyari dari mana? 27 jilid, kira-kira jilid yang keberapa? Iya dah. Tapi dengan alhamdulillah, dengan Allah munculkan di zaman ini sarana, ini harus dipakai semuanya untuk takwa, untuk ilmu, untuk dakwah dan sebagainya. Nah, kata beliau dalam kitab Al-Iddah, coba sih.
keterangan tentang Sayyidina Abu Asib ini adanya di Kitabul Iddah. Bab ma yudhkaru fit ta'un. Bab hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ta'un. Ya repot ya. Apa nyambungnya ya? Wa Abu Asib, kata Imam Al-Aini, Abu Asib ini bi fathil ain. Ainnya di fathah, bukan dhammah. Kalau dhammah tasghir berarti. Ya, Usaib. Harusnya gitu kayak kemudian Dumairah kan gitu. Ini enggak ternyata. Jangan yang setiap ya terus langsung main Usaib gitu aja. Ya. Dilihat dulu, dimadbutkan dulu, dipastikan dulu gimana kalam ulama, gimana riwayatannya. Emang kalau secara ilmu shorof bisa saja dibaca Usaib, tapi kan ini kan bukan masalah ilmu shorof. Jadi masalahnya riwayat, gitu. Riwayatnya beliau itu siapa panggilannya? Kata Imam Badruddin, fathul ain wa kasris sin. Ainnya di fathah, sinnya di kasroh. Ini ada yang lewat pakai putus lagi. Nah, jadi makanya aku kadang-kadang malas streaming itu gitu. Tahu-tahu ada iklan gitu. Apa namanya itu? Flash SMS itu. Putus itu siaran itu. Mau sinyal kenceng kayak apa? Putus itu. Makanya mending direkam biasa baru nanti di-upload. Jadi nggak live, nggak apa-apa. Yang penting utuh, nggak putus-putus. Kalau gini kan putus-putusnya. Wis nasib yang nggak nonton di streaming, wis nasibmu emang begitu. Kalau gitu diketik hadir, putus gitu mas, saya mau hadir piye kok. Makanya orang deket aja kok. Baik. Fathah ain kasrah sin, al-muhmalatain dua-duanya nggak ada titiknya. Asib. Jadi kalau ada titiknya ghain, ada titiknya shin ya. Nah, itu muhmalah. Muhmalah artinya tidak ada titik. Wa sukun ya, ya-nya disukun. Bisa saja asiyib, bisa asiyub. Tapi kan dipastikan sini. Akhirul huruf ba. Akhirul huruf wabil ba muwahhadah. Disukun asiyib dengan ba titik satu. Muwahhadah ini di titik satu. Qala Abu Umar, berkata Imam Abu Umar, yakni Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar ini karena ulama abad ke 4 ya, itu jadi rujukan ulama setelahnya. Dalam kitab Al-Isti'ab, Abu Asib maula Rasulullah SAW lahu suhbah wa riwayah. Sayyidina Abu Asib, budak yang sudah dimerdekakan sama Rasulullah ini mempunyai suhbah, yakni mempunyai derajat sahabat. Ma'ruf ya, sahabat ini udah top sudah. Ente tawasul sama wali nggak kenal sahabat ya rugi. Syigharus sahabat yang paling sedikit jatahnya dengan berkumpulannya dengan Nabi. Ya, sebagian ulama bilang yang digendong pun itu jadi sahabat itu. Bayi yang disetorkan ke Nabi digendong cuma tahnik doang, ketemu cuma saat itu doang, jadi sahabat itu. Itu 70 kalinya Syekh Abdul Qadir Jailani, 70 kalinya wali kutub. Wakif ada yang sempat ngobrol, sempat berkhidmah sama beliau, derajatnya khidmah sama Nabi itu berapa itu? Barokahnya itu seberapa gitu loh. Makanya begitu dibilang lahu suhbah, wah sudah bukan orang biasa. Wariwayah, dan juga tidak hanya bersahabat kumpul saja dan punya riwayat, artinya punya cerita tentang dari Rasulullah SAW. Asnada an Rasulullah SAW hadithain. Nah, ini garis bawain hadithain, garis bawain. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mensanadkan, menyandarkan dari Rasulullah 2 hadis. Ahaduhuma, salah satu dari 2 hadis tadi, fil humma wa ta'un, dalam sakit panas dan masalah ta'un. Nah, ta'un ini di sini. Ya. Oh, ternyata beliau, makanya di Badruddin di Umdatul Qari menyebutkan bab ta'un, karena beliau yang meriwayatkan hadis tentang ta'un.
Nah, yang kedua apa hadisnya? Hadisain kan 2 hadisnya. 2 hadis. Salah satunya tentang panas dan taun. 1. Hadis kedua. Nah, kalau mau jadi kiai cari. Hadis kedua. Nah, terus pertanyaan lagi, apa ya cuma 2 hadis aja? Apa nggak ada hadis yang lain? Nah, gitu ya. Caranya gimana? Ayo, ya, biar pintar dikit dong. Caranya gimana Bu nyari hadisnya sahabat? Nah, itu caranya cari di kitab yang bermetodologi kitab hadis musnad. Karena kitab hadis musnad itu metodologinya mencantumkan, meriwayatkan hadis berdasarkan perawi sahabat. Catat tuh, mahal nanti kuliah baru menemu kok pengajian mau kagak ada. Ya. Kitab hadis itu banyak, sistem musannaf, sistem musnad, sistem sunan, sistem al-jami, sistemnya mu'jam, ya, sistem lagi al-amali, al-ajza, ya. Apa lagi? Mustadrak, itu metodologi penyusunan hadis. Nah, untuk mencari hadisnya sahabat, cari di kitab hadis yang bermetode musnad. Nah, kita ada musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ini di zaman kita sekarang ada 5 cetakan. Ya, yang paling gede cetakan Mu'assasah Risalah 52 jilid. Cokot-cokot kepala langsung. Jenuh. Kita ngambil yang dulu ada cetakan yang apa? Ibn Hazm 12 jilid. Nah, ini agak tebal dikit. Kita coba ambil yang cetakan Darul Kutub Ilmiah. Masing-masing cetakan ada kelebihannya, nomor hadisnya beda-beda. Nah, nanti dibuka di Musnad Ahmad ini ternyata Sayyidina Abu Usaib ini hadisnya ada 3. Nah, gitu nanti saya cantumkan di bawah. Makanya hadisain ini menurut ilmunya Sayyidina Imam Ibnu Abdul Bar. Nah, Imam Ahmad bin Hambal yang ngumpulin hadis, ternyata Sayyidina Abu Usaib hadisnya ada 3 di musnadnya beliau. Belum lagi barangkali ada di musnad-musnad yang lain. Wallahu a'lam. Cari semua musnad apa saja ulama yang punya musnad. Ya, kalau kita taunya apa? Donat. Donat tahu. Donat apa? Ayo. Ya kan, kalau macam-macamnya donat tahu kita. Sebutkan nama kitab musnad, wis liar wis. Aduh, cenut ya. Hadisain. Gila ismu Abi Asib Ahmar. Kata beliau, kata Imam Ibnu Abdul Bar, namanya Abu Asib itu Ahmar. Qala Muhammad Nidhamuddin Al-Muhaqqiq. Ini salah satu pentahqiq komentar. Ini diantaranya enaknya cari kitab yang agak mahal itu karena pentahqiqnya ini para dakatiroh ini, para dokter-dokter itu meneliti, ya, mengomentari, memberikan catatan kaki gitu. Akhrajahu Ibnu Asakir an Abi Asib au Abi Asim. Dapat data baru kita. Dalam keterangan hadisnya beliau juga diriwayatkan Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir ini musnidud dunia, ahli sanadnya dunia. Nah, beliau punya kitab Tarikh Damaskus 80 jilid. Tarikh Damaskus. Nah, serem. Sian. Orang dikasih tahu jilidnya aja pusing ya. Gimana ulama dulu? Ada satu dokter meneliti tentang Tarikh Damaskus Imam Ibnu Asakir, dijadikan risalah doktorah. Lah dijadikan disertasinya. Itu 2 jilid. Bikin disertasi tentang kitab Imam Ibnu Asakir Tarikh Damaskus ini 2 jilid. Namanya Mawarid Ibnu Asakir 2 jilid. Di situ beliau cerita Imam Ibnu Asakir ini menyusun Tarikh Damaskus itu setelah membaca 1000 judul kitab. 1000 judul kitab, bayangin. Zamannya beliau
itu sanggup ngumpulin 1000 judul kitab. Zaman kita kok kitabnya tipis Sapina, Risalatul Jamiah, habis itu Mekedel, habis itu macam-macam kayak pinter sendiri. Ente belajar sejarah biar nggak terlalu sombong. Ya, lihat kita berapa jauh ketinggalannya dengan ulama dulu. Ya, Imam Ibnu Asakir. Kita ada kitabnya beliau yang tipis aja, yang 1 jilid. Tabyin Kadzibil Muftari ala man kadzaba ala Sayyidina Imam al-Asy'ari, menjelaskan bohongnya orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Di situ ajib masalah tauhid. Ini Imam Ibnu Asakir juga meriwayatkan tentang hadisnya Sayyidina Abu Asim au Abi Asim. Imam Muslim ngasih 2 nama. Kalau enggak Abu Asim pakai ba atau pakai mim. Abu Asim. Lakin farraqa Abu Umar bainahuma. Akan tetapi Imam Ibnu Asakir jadi satu orang. Imam Abu Umar yang tadi Ibnu Abdul Bar, ini beda. Asim sama Asib itu dibedakan sama beliau. Fatarajjama likulli wahid. Dan beliau memberikan cerita biografi bagi masing-masingnya. Wa dzakarahu Ibnu Katsir bisyin al-mu'jamah. Terus beliau meneliti juga Imam Ibnu Katsir, Sahihut Tafsir Ibnu Katsir, itu juga ahli sejarah, ahli hadis. Beliau punya kitab banyak. Imam Ibnu Katsir kita taunya tafsir saja. Padahal beliau juga punya tentang sejarah, Al-Bidayah wan Nihayah, punya kitab tentang sirah, Al-Fusul fis Sirah, punya kitab tentang hadis, Jami'ul Masanid was Sunan. Ya. Baru masuk ke Indonesia kemarin, baru ada tawarannya itu. Jami'ul Masanid was Sunan, berapa jilid itu? Lupa saya. Kurang lebih 3,5 juta itu. Berapa kali acara itu? Baru kebeli. Masya Allah. Imam Ibnu Asakir ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau, dzakarahu Ibnu Katsir bisyin al-mu'jamah. Nah, tadi ada sin muhmalah, ada sin mu'jamah. Berarti apa? Shin. Abu Ashib. Kata siapa? Imam Ibnu Katsir. Terserah ente bacanya ikut imam siapa. Jangan Imam Samudra. Ashib. Wa qala wa minhum man yaqulu asib. Terus beliau komen, di antaranya ada yang berkata asib pakai sin, was-sahihu al-awwal. Imam Ibnu Katsir mentarjih, yakni mengunggulkan perbedaan pendapat, itu namanya mentarjih. Mengunggulkan satu pendapat. Ada pendapat asib, ada pendapat asib. Yang lebih sahih yang mana? Versi Imam Ibnu Asakir, was-sahih al-awwal. Yang sahih yang asib. Shin justru yang sahih. Enggak tahu. Wa dzakarahul hafidz lafdhan akhar. Imam Al-Hafidz berarti siapa? Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan ada lafaz yang lain. Asib pakai shad. Nah, iya. Bisad. Itu urusan nama ini khilaf ya. Ada 3 ya. 4 tadi sudah. Asim, asib, ashib, asib. Nah, yang penting ngomong bener. Saya bacanya asib, ada kitabnya. Oh ya, sahih. Jangan kita usep. Usep mana? Usep itu kitab mana? Tetangga sebelah tuh ada namanya usep, usup, apalagi pakai waw tuh. Ini nggak pakai iya. Apalagi usup. Usup. Dibaca usep. Yang penting kita baca itu ada literasinya, ada referensinya. Terserah mau ikut Imam Ibnu Abdul Bar, asib, asim. Satu ya, Ibnu Abdul Bar 1. Nah, kalau Ibnu Asakir 2, shin sama sin sama mim. Ya, Ibnu Katsir 2. Nah, terus Ibnu Hajar nambahin 1, jadi 5. Boleh. Nggak usah ribut. Wah, salah, yang benar ini. Kitabnya mana dulu, gitu caranya. Ya tak? Perlu ribet nggak? Enggak perlu, yang penting literasinya jelas. Qala Ibnu Sa'ad, berkata Imam Ibnu Sa'ad
di biografi nomor 2908 di cetakan ini ya. Karena masing-masing cetakan itu beda-beda nomor biografinya. Abu Asib bin Maula Rasulullah SAW. Beliau Abu Asib ini adalah pembantu Rasulullah SAW, khodamnya, budak yang sudah merdekakan. Qala fi ba'd riwayat yaqulun an Abi Asim. Nah, yang meriwayatkan dua itu ulama yang paling sepuh Imam Ibnu Sa'ad. Karena beliau di abad kedua kalau nggak salah ya. Ini ngapalin tahun ini yang paling repot namanya. Pokoknya kitab Tabaqatul Kubra itu tabaqah yang paling sepuh, yang paling tua. Jadi rujukan. Yang meriwayatkan dua nama Asim dengan Asib itu Imam Ibnu Sa'ad. Wa huwa, kata beliau, rajulun wahid. Padahal itu satu orang, tapi Imam Ibnu Abdul Bar bikin dua biografi ya. Asim sendiri, Asib sendiri. Asim itu ada nama pakai ini, Asim. Ada Imam Qiraah an Asim. Terusnya Asim pakai short. Nah, kita ngasih nama anak Asim yang mana? Ayo, ikut sahabat apa ahli qiraah? Ada yang namanya Asim. Nah, Acim jadi Acim, Hashim itu mah. Dari Hashim disundakan jadi Acim. Nah, ada lagi Bolcim. Semen itu. Holcim kok Bolcim. Allah. Qala fi ba'd riwayat yaqulun an Asim wa huwa rajul wahid. Qala akhbarana Yazid bin Harun, akhbarana Muslim bin Ubaid Abu Nusairah. Qala sami'tu Aba Asib bin Maula Rasulullah SAW yaqulu qala Rasulullah SAW. Satu hadisnya ini. Salah satu riwayatnya Rasul bersabda, atani Jibril bil humma. Saya didatengin sama Rasulullah SAW. Itu shot itu maksudnya Rasulullah SAW, gitu ya, disingkat shot ini makruh sebenarnya. Atani Jibril ain. Jibril ain apa? Alaihi salam. Ain, makruh di Quran. Bukan, itu mah ilmu qiraah itu. Bil humma, dengan panas. Ini panas apa? Demam. Malaikat Jibril datang membawa penyakit panas, wa ta'un, dan datang membawa penyakit ta'un. Fa amsaktul humma. Akhirnya saya tahan yang panas saja deh bil Madinah. Udah biarin Madinah ini ada meriang-meriang panasnya. Wa arsaltu ta'un ila Syam, dan saya lepaskan ta'un ke negeri Syam. Makanya nanti banyak sahabat yang meninggal di Syam gara-gara ta'un. Kemarin ada nama ta'un apa? Corona. Kemarin itu loh, sahabat yang meninggal di ta'un. Udah dicatetin, ditulisin, repot juga ya. Siapa? Nama tahun kau disebutin. Terserah ente deh. Saun. Sami'tu mana tadi? Syam. Fatta'un syahadah li ummati. Penyakit ta'un itu mati syahid bagi umatku, wa rahmatan lahum, dan menjadi rahmat bagi mereka, wa rijsun 'alal kuffar, dan menjadi penyakit kotoran bagi orang-orang kafir. Satu riwayat yang tentang ta'un tadi. Gini riwayatnya. Jadi makanya di Syam itu banyak nanti sahabat meninggal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang disuruh ke Yaman kemarin. Pelajaran apa kemarin? Apa kemarin? Oke. Riyadhus Shalihin kemarin, hadis Mu'ad. Hadis Sayyidina Mu'ad kemarin. Ba'athani Rasulullah mengutus saya itu loh, ke Yaman itu. Kan diterangkan di situ. Beliau meninggalnya di tahun Awamis di Syam. Qala akhbarana Musa bin Ismail qala hadatsana Hazim bin Qasim qala sami'tu Aba Asib. Hadis yang kedua.
yaqulu man kana minkum sahihan yaqdiru 'ala al-masyi ila al-jum'ah fala yad'aha fa innaha fariidatun ka fariidatil hajj. Nah, cuma ini hadis mauquf ya. Hadis yang kedua hadis mauquf. Apa mauquf? Perawi terakhirnya bukan Rasulullah, cuma sahabat saja. Ini sampai kepada Sayyidina Abu Asim saja. Abu Asim berkata, siapa di antara kalian yang sehat mampu jalan ke Jumatan fala yada'ha, maka jangan meninggalkan Jumatan. Fa innaha fariidatun, itu adalah kewajiban ka fariidatil hajj, seperti kewajibannya haji. Hadis kedua hadis mauquf. Hadis ketiga yang di riwayat Imam Ibnu Sa'ad. Akhbarana Musa bin Ismail qala hadatsana Hazim bin Al-Qasim qala ra'aitu Aba Asib. Saya melihat Abu Asib ini apa? Yashrabu fi qadahin ghaliz. Beliau minum di wadah yang tebal. Lam yunjas, dalam riwayat lam yunhat. Sama, belum diukir. Faqulna law syaribta fi aqdahina hadhihi riqqa. Coba antum mau enggak minum di wadah kami yang kayak begini? Qala wa ma yamna'uni an aqulu ashrabu fi. Apa yang menghalangi saya makan dan minum di wadah kayak gitu? Ini wadah dari kayu tadi. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrabu fi. Saya pernah melihat Nabi itu minum dari wadah yang terbuat dari kayu. Hadis ketiga. Keempat, qala akhbarani Musa bin Ismail. Sanadnya semuanya sama ya. Musa bin Ismail, Hazim bin Qasim, Abu Asib. Musa bin Ismail, Hazim bin Qasim, Abu Asib ya. Musa bin Ismail itu memang jalurnya begitu ya. Hazim bin Qasim. Ra'aitu Abu Asib khadimah Rasulullah SAW yusaffiru ra'sahu wa lihyatahu wa sabalatahu. Beliau menyemir kuning kepalanya sama apa? Jenggotnya sama sabalahnya. Qala wa sami'tu Abu Asib yaqulu man kana sahihan yutiqul masya ila jum'ah fala yad'aha fa innaha fardun bil hajj. Kayak tadi hadisnya. Qala wa kunna najuzzu min atrafi syaribi Abi Asib wa min adfarih. Dan kita dulu suka memotong atrafi syaribai Abi Asib. Syaribai bukan syaribi, bukan syaribai pakai fathah. Nah ini tasniyah. Dua ujung kumis. Apa ujung kumis ini? Kumis. Ini pojok-pojoknya ini. Nah, ini beliau udah sepuh, nggak bisa motong. Nah, ini yang khidmah sama Abu Asib ini. Siapa? Hazim ini sampai nyukurin, saking dekatnya sama beliau khidmah sampai ngurusin kumisnya, dicukur pinggir-pinggirnya. Wa min alfarihi, dan saya juga biasa mencukur, memotong kuku-kukunya. Nah, karena sudah tahu kebiasaan beliau kalau Jumat, kalau ini motong kuku, motong kumis. Jadi kalau ada kumis tebal berminggu-minggu, berbulan-bulan, ini perlu dipegangin rame-rame. Cukur. Dulu kan Allah yarham Sayyidil Habib Ahmad dulu gitu. Kalau ada tamu, ya, kumisnya sampai melebihi batas merah ini, langsung Mas Said ambil gunting. Kirain buat apa? Pak, merem Pak. Disuruh merem kayak bengong. Masya Allah. Itu saking perhatiannya ya sama sunnah Rasulullah SAW. Kukunya ada yang banyak nggak? Ada yang banyak nggak? Eksekusi di tempat ya? Pegangin rame-rame. Nanti ngaji-ngaji sunnah, meraktekin kagak. Ya, awas hati-hati yang kuku panjang ya, mumpung belum ketahuan, potong dulu. Kalau enggak kita pegangin rame-rame, setuju? Percuma kita ngaji-ngaji. Pakai kampak aja sekalian ya, kayak kukunya ayam. Awas hati, mumpung belum ketangkap, tobat dulu sana. Qala akhbarana Musa bin Ismail qala hadatsana Maslamah bintu Zabban al-Qurai'iyah.
Qalat sami'tu Maimunah binti Abi Asib. Ini ada anaknya. Maimunah binti Asib. Qalat, beliau berkata, kana Abu Asib yuwasilu min thalathin fis siyam. Abu Asib pernah nyambung puasa sampai 3 hari. Masya Allah ya, sahabat ini udah ditinggal Rasulullah ibadahnya. Karena ngerasa saya bakal ketinggalan jauh kalau nggak ibadah, nggak bisa kumpul lagi. Jadi yang mendorong beliau ibadah kuat itu karena kepingin ketemu lagi, kepingin kumpul lagi gitu. 3 hari nggak buka, disambung. Wa kana yusalli duha qa'iman fa'ajaz. Beliau tadinya sholat duha berdiri, habis itu nggak bisa. Fa kana yusalli qa'idan. Sudah sepuh terus tetap sholat duha sambil duduk. Wa kana yasumul bid. Beliau puasa 3 hari di tengah bulan itu. 13, 14, 15 ayyamul bid. Wa kana fi saririhi juljul fa ya'jizu sautuhu hatta yunadiyaha bihi fa idza harrakahu ja'at. Di kasurnya itu ada bel juljul. Fa ya'jizu sautuhu, beliau suaranya udah sepuh ini enggak kuat teriak. Kalau ada perlu-perlu kan manggil gitu ya. Manggil pembantunya. Akhirnya hatta yunadiya habihi, sampai beliau kalau manggil orang itu pakai belnya ding 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 kayak di rumah sakit ya. Tet itu kan perawatnya datang. Ya, pesantren mah bangunin tidur itu. Di bel datang kakak datang orang pada tidur. Hatta yunadiya habihi fa idza harraka ja'at. Kalau beliau menggerakkan bel itu baru datang ada siapa? Maimunah binti Abi Asib. Namanya aja Maimunah. Jadi enggak harus berpikirnya itu beliau mengenang istrinya Nabi. Kakaknya nyambung gitu baca. Kenapa nih namanya Abu Bakar, namanya Ahmad ini? Ya mengenang Rasul semua, mengenang istrinya Rasulullah aja. Nama aduh jauh banget, namanya nggak nyambung sama sahabat wala istri Nabi, anak Nabi, nggak ada, wala ulama nggak ada. Nah, ini kan repot gitu ini. Terus apa yang dikenang coba? Ya itu sifat sahabat, namanya anaknya dikasih nama Maimunah. Sayyidina Ali namanya, coba lihat namanya putra putrinya Sayyidina Ali ya. Semua hampir sahabat semuanya namanya gitu. Makanya orang Syiah ini gak mikir yang melaknat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Mbahmu siapa? Sebutin nasab kamu. Pasti mbahnya ada yang Abu Bakar, ada yang Umar namanya. Itu ngingetin supaya ya jangan macam-macam gitu loh. Qultu lahu salasatu hadis fi Musnad Ahmad. Nah ini saya komentar. Tadi kan dikatakan 2 hadis, ya toh? Kemudian di Tabaqah Ibnu Sa'ad ada berapa hadis tadi? Ya 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 hadis. Nah terus di Musnad Ahmad ada 3 hadis. 1 nomor 2766. Haddatsana Bahzun wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad bin Salamah an Abi Amran anil Jauni an Abi Asib au Abi Asim qala Bahzun innahu, sesungguhnya Abu Asib ini syahida as-salata ala Rasulullah SAW. Abu Asib ini pernah hadir mensalati Rasulullah SAW, ikut dalam nyolati jenazah Rasulullah SAW. Gimana suasananya? Beliau, para sahabat mengatakan kaifa nusalli alaih, gimana kita nyolatin Rasulullah SAW? Udkhulu arsalan. Terus dijawab sama Sayyidina Abu Asib ini, kalian masuk sekelompok. Nah, ini masuk 2 orang, 3 orang. Dalam riwayat bahkan nggak ada yang mau jadi imam, nggak ada yang saling mengimamin. Akhirnya sholat satu-satu. Berapa hari itu? Sampai 3 hari Rasulullah SAW di makam. Jadi beliau termasuk orang yang luar biasa, ya, mendapatkan pahala musibah ketinggalan Nabi SAW. Bagaimana itu rasanya ditinggal Rasulullah? Ya, galaunya minta ampun. Sampai ada yang meninggal, ada yang buta, ada yang langsung lumpuh saat itu. Yang meninggal itu nggak betah hidup lagi. Ya Allah, udah nggak ada Rasulullah.
mending baik aku mati ya Allah, matikan, meninggal. Ya Allah, mata saya udah haram ngelihat yang lain selain Rasulullah, butakan, buta. Ini sahabat, masya Allah. Ini Sayyidina Abu Asim ngalamin itu. Nah, fakanu yadkhuluna min hadzal bab fayusalluna alaih. Beliau masuk dari pintu ini terus menyolatin Rasulullah SAW. Summa yakhrujuna min babil akhar. Kemudian keluar dari pintu yang lain. Qala falamma wudi'a fi lahdihi sallallahu alaihi wasallam qala al-Mughirah qad baqiya min rijlaihi syai'un lam yuslihu. Qalu fadkhul fa aslihu fadakhala yadahu famassa qadamaihi faqala ahilu alayya turab fahalu alayya turab hatta balagha an safi saqih thumma kharaj faqala qulu ana uhaddithukum ahdan bi rasul ana ahdathukum ahdan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifatnya digambarkan bagaimana kondisi jenazahnya Rasulullah SAW waktu ditaruh di liang lahat. Milih liang lahat apa liang syak aja itu sahabat bingung. Ini gimana liangnya? Rasulullah seneng yang mana? Nggak pernah ada yang ngebahas. Akhirnya liang syak itu jadi ini makam set, nah terus tengahnya dilubangin lagi. Tengahnya makam ada liang syak namanya. Nah kalau liang lahat itu ini makam, bagian kiblatnya dicowak. Itu namanya liang lahat. Nah, Rasulullah seneng yang mana? Bingung sahabat, nggak ada yang berani ngejawab. Udah gini aja, kita doa sama Allah. Ya Allah, mana yang lebih disukai sama Rasulullah, tukang galinya datengin duluan. Akhirnya subhanallah, yang datang duluan yang bagian gali liang lahat. Nah, sampai sekarang akhirnya liang lahat itu. Jadi dimasukkan ke dalam lubang yang gitu, di arah kiblat terus diganjel gitu. Nah, waktu dimasukkan ke lahatnya ini Al-Mughirah berkata qad baqiya min rijlaihi, ada sisa 2 kaki beliau belum dibenerin, belum diberesin. Qalu fa adkhil fa aslihu, ya sudah ente masuk beresin. Fadakhal, itu dalam riwayat sahabat semuanya diambil akalnya sama Allah supaya tega ngurukin tanah kepada Rasulullah SAW. Kalau gitu siapa yang tega ngasihin tanah ke Rasulullah SAW? Ya, siapa yang tega ngotorin badan Rasulullah SAW? Akhirnya dikasih awan, dalam riwayat itu awan gelap, jadi nggak ngelihat jenazah, nggak ini, dikuburkan satu persatu. Diuruk tanah itu satu persatu kepada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adkhala yadahu famassa qadamaihi. Akhirnya dibetulin, itu masih sempat nyentuh kedua kakinya Rasulullah SAW. Faqala ahilu alayya turab. Baru beliau ngomong, jadi wallahu alam ya, kayaknya kakinya Rasul masih kebuka gitu ya, kainnya nggak cukup. Akhirnya ditutupin sama tangan beliau. Jadi biar nggak kena langsung tanah yang jatuh tadi. Saking ta'zimnya, saking mahabbahnya sahabat. Nah, udah hatta balagha an safa saqi, sampai begitu tanah urukannya nyampe ke mana? Kedua tulang betisnya. Tsumma kharaj, akhirnya naik ke atas. Wa kana yaqulu ana ahdatsukum ahdan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangga dengan momen yang jarang itu. Saya adalah orang yang paling baru bersentuhan ya dengan Rasulullah SAW di antara kalian. Saya yang paling baru pegangan. Jadi saat-saat akhir bersentuhan dengan Rasulullah SAW di liang lahatnya Sayyidina Al-Mughirah. Hadis yang kedua, hadatsana Yazid hadatsana Muslim bin Ubaid an-Nusairah qala sami'tu Abu Asib maula Rasulullah SAW. Saya mendengar Abu Asib berkata, yaqulu qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda. Ini kasih power bank yang qala Nabi Atani Jibril bil humma, hadis yang tadi. Jibril
datang kepada saya membawa penyakit panas wa ta'un fa amsaktul humma bil Madinah wa arsaltu ta'un ila Syam. Fa ta'un syadah li ummati wal rahmah wa rijsun al kafir. Sudah tadi ya. Hadis ketiga, hadatsana Suraij hadatsana Hashraj an Abi Nusairah an Abi Asim. Qala kharaja Rasulullah sallallahu lailan. Nabi satu ketika keluar malam, famar Rabbi fada'ani ilaih. Lewat ketemu saya dipanggil. Fa kharajtu. Saya ikut keluar sama Summa Rabbi Abi Bakar fada'ahu. Lewat ketemu Sayyidina Abu Bakar dipanggil. Fa kharaja ilaihi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar keluar kepada Rasulullah. Summa bi Umar. Ai marra bi Umar fada'ahu. Diajak juga. Fa kharaja ilaihi. Fantalaqa hatta dakhala ha'itan di ba'dil ansar. Akhirnya keluar malam-malam ini ya. Ya. Malam-malam keluar berapa berarti? Berempat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Asim. Masuk ke kebunnya sebagian sahabat Ansar. Faqala sahibul haid at'imna busran. Bertanya yang punya kebun, coba kasih kami busur. Busur ini kurma yang masih seperempat matang. Kalau setengah matang apa? Apa istilahnya? Rutop ya. Ada lagi satunya. Busur, rutop, tamar. Jadi kalau sudah banyak matangnya itu sudah bukan rutop, apa bahasanya lupa saya. Nah, kalau yang matang semua baru tamrun. Gitu. Kalau yang matangnya masih ujungnya doang itu busur. Kalau setengah atau lebih dari setengah matangnya itu rutop. Nah, kasih kami busur. Faja'at bi'idqin. Beliau yang punya kebun ini haid itu, yakni kebun yang ada pagernya itu, haid. Kalau kita tahunya haid mah pager, maksudnya ini kebun yang dipagerin gitu ya. Faja'a bi'idqin, beliau datang dengan setangkai apa tadi? Busur, setangkai kurma, fadha'u ditaruh di hadapan Rasulullah. Fa'akala Rasulullah SAW wa ashabu. Akhirnya Nabi makan, sahabatnya makan. Tsumma da'a bima'in baridin fasyarib. Kemudian Nabi minta air dingin, minum. Syufada, Rasulullah SAW ngapain keluar-keluar ke kebun malam-malam minta kurma? Bukan kayak kita malam-malam keakringan. Nyari nasi goreng. Ini emang beberapa hari dalam riwayat beliau nggak makan. Gitu. Saking udah nggak tahan, baru beliau keluar. Nah ini udah lapar-lapar makan cuma kurma doang. Ya, apa kata Rasul? Latus alunna an hadza yaumal qiyamah. Kau makan kayak begini nanti di yaumul qiyamah bakal ditanya sama Allah. Ini kan suasana kan jadi berubah. Tadinya ajib makan gitu ya, padahal cuma kurma doang. Habis ditanya, ini bakal ditanya loh nanti yaumul qiyamah gara-gara makan kurma ini. Jawabnya gimana kira-kira? Qala fa akhadha Umar idqa unqud an-nakhl, yani Sayyidina Umar ditenteng gini. Fa daraba bil arda, habis itu dibanting, dibruk hatta tanatharul busur. Saking kenceng yang banting itu sampai memprotol anggota nasar, berhamburan. Qila ya Rasulullah. Ditanya ya Rasulullah, a inna la mas'ulun an hadamul qiyamah. Gara-gara makan dalam keadaan lapar kayak begini masih ditanya lagi. Gimana makannya sudah kenyang? Kita lagi lapar, emang lapar, yang sudah berhak makan. Itu pun bukan, nggak punya apa-apa, dikasih orang lagi, masih ditanya juga ya Rasulullah. Prek, pusing sih itu, dibanting itu busur. La ilaha illallah. Naam, illa min thalathin, kecuali 3 yang nggak ditanya sama Allah di yaumul qiyamah. 1, khirqatin kaffa bihar rajul aurata, beli baju yang sekedar untuk nutup aurat. Itu nggak dikasih. Itu kan masih ada beli lagi. Waduh, Mas. Makanya Sayyidah Aisyah, ente kalau kepengin kumpul sama saya, ini ibu-ibu supaya pada dengar nih.
Kagak tawaf aja ke pasarannya beli baju. Sayyidah Aisyah ditanya, apa dikasih tahu? Ya Aisyah, idza aradti luhuqan bi, kalau kau pengen kumpul sama saya, fala tashtari thawban hatta turaqqi'i. Jangan kau beli baju sampai sudah pernah kau tambal. Udah ditambal berapa kali? Nah, belilah. Kata ulama, kalau udah nggak bisa ditambal baru beli gitu. Kita masih baru-baru beli lagi. Ya Allah. Satu, baju yang sekedar untuk nutup aurat. Yang kedua, kisratin sadda biha jaw'atah, satu putekan. Apa? Satu kisra ini bukan roti utuh, roti dipotong gitu. Yang penting untuk ganjel lapar, itu nggak ditanya. Berarti berapa suap itu? 3. 1, 2, 3 bebas pulsa. 4, 5, 6 ditanya. Nah, yang perut gendut ini, aduh. Ya Allah. Au hajarin yatadakhalu fihi minal harri wal ghurr, atau batu, ya, biaya yang dipakai untuk batu doang ya. Kalau ada pasir semen ya, ada catnya, kayaknya kena pertanyaan banyak itu. Ya tadakhulu fi milhar, dia bisa masuk ke dalam batu tadi untuk rumah, masuk melindungi dari panas, wal qur, dari dingin. Itu nggak ada pertanyaannya. Nah, habis di batu biasanya dia apa? Plester. Ditanya, kenapa ini plester? Habis itu diapain lagi? Aci, tanya lagi, itu aci kenapa nggak dibeliin kitab wae? Misalnya, habis aci diapain? Belum, dempul dulu. Dempul, tanya lagi loh. Dempul, tanya lagi. Habis dempul diapain? Dicet lagi. Masya Allah. Siap-siap cari jawaban sendiri-sendiri ya. Cari contekan sendiri. Habis itu ngaku rezekinya kurang, ini kurang, ini salah mentasarufkan. Nggak ngerti pertanyaan akhirat itu isinya apa. Nah, ini kita dapat ilmu dari Sayyidina Abu Usaib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. 5 menit lagi. Abu Ubaid radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ubaid maula Rasulullah SAW. Qala al-Muqrizi, Imam Muqrizi berkata, maula Rasulullah. Beliau juga budak yang dimerdekakan Rasul, wa yuqalu khadim Rasulullah. Ada budak doang, ada juga ahli khidmah. Jadi maula wa khadim gitu ya. Ada khadim yang ahli khidmah. Qala Ibnu Abdul Bar, lam aqif ala ismih. Abu Ubaid ini saya enggak nemu namanya siapa. Apa anaknya namanya Ubaid, apa nama asli siapa, wallahu alam. Lahu riwayatun min haditsih. Beliau punya riwayat dari hadisnya, annahu kana yadbakhu li Rasulullah. Beliau pernah masak untuk Rasulullah SAW. Nah, juru masak. Yauman, pernah satu ketika masak untuk Rasulullah. Faqalahu nawilini dzira'. Al hadits kharrajahul Imam Ahmad. Nah, kita dapat informasi pertama begini. Jadi sistematikanya begini, kalau penelitian itu cari kitabnya ulama mutakhirin dulu. Ya, yang setengah hari. Ini kan 845, ulama 845. Nah, jadi nggak bisa kita langsung kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Gemblong itu yang ngomong kayak gitu. Ini tahu dari mana? Ketemu juga kagak, jaraknya di 1400. Yang menghubungkan kita kepada tahun-tahun sebelumnya itu ulama yang sekarang. Kalau enggak ulama yang agak mundur dikit. Nih kita cari yang agak mundur dikit supaya enggak terlalu panjang ini keterangannya. Kalau diurut mah panjang. Ulama 1400, ulama gitu. Dari kitab ini ke kitab sebelumnya ke kitab sebelumnya lagi. Itu biasanya gitu. Ya, ini metodologinya begitu. Dari 845 kita dinukil ke Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ulama abad ketiga keempat. Gitu ya. 800 baru dilempar ke ada data yang meriwayatkan Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar menukil lagi ke Imam Ahmad abad ketiga. Ya, kan Imam Ahmad tahun 200-an meninggal. 200 sekian, ulama abad ketiga gitu. Nah, Imam Ahmad baru ada sanad kepada Rasulullah SAW. Nggak bisa dong. Kita kembali kepada Rasulullah. Gemblung katanya ngomong begitu. Lewat mana? Ketemu juga kagak.
Habis itu ngomong maulid nggak ada di zaman Rasul. Cek KTP-nya lahir tahun berapa? Iya kan? Ini lahir tahun berapa? Ente tahu dari mana di zaman Nabi nggak ada? Ini kan perlu data, perlu referensi. Apakah punya semua kitab hadis? Kutubus Sita aja kakak ngerti, kakak punya. Ya, apa sudah digali semua ada Kutubus Sita dipelajarin? Kalau yang ngomong, apalagi kita maulidnya yang mengarang Al-Hafidh. Kita maulid Ad-Daibai ada yang mengarang Al-Hafidh Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai, ulama ahli hadis. Kalau beliau ngomong nggak ada, percaya. Karena apa? Baca Sahih Bukhari 9 hari khotam 1000 kali khotam Bukhari. Ente berapa kali? Megang kitabnya aja nggak pernah. Habis itu ngomong maulid nggak ada di zaman Nabi. Kata siapa? Dapat dari data dari mana? Sahabat yang ngomong. Ini orang sekarang Masya Allah. Nah ini metodologinya begini ya. Dari 845 terus dinukil Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar dinukil lagi kharajahul Imam Ahmad. Imam Ahmad mengeluarkan hadisnya. Oh berarti ya sudah kita lari ke Imam Ahmad. Nah ini kitabnya. Right. Ya, Waqala Ahmad hadatsana Affan bin Abdul Attar hadatsana Qatadah an Syahr bin Hausab an Abi Ubaid. Nah ini Abi Ubaid di sini ada annahu tabakha li Rasulullah SAW. Beliau masak untuk Rasulullah qidran, satu qidir, satu panci, fiha lahmun, di dalamnya itu ada daging. Faqala Rasulullah SAW, lahmun gitu aja, daging, belum ketahuan nih daging apa ini ya. Nanti semua daging lagi. Entah dulu, ada hadisnya. Faqala Rasulullah SAW, nawilni dira'aha. Bawa sini dira'nya. Dira' itu kaki depan. Nah, kaki depan. Nah, makanya kalau nyuduhin tamu, pahanya jangan dipotong. Karena Nabi mintanya satu utuh. Ustaz, ini kenapa nggak dipotong? Ngaji, jangan komen, weh. Masaknya itu kita pakai dasar hadis. Jangan asal-asal begini. Kenapa di nampaknya? Oh, nampaknya kok satu bonggol gitu. Ini hadisnya begitu bunyinya. Komen, weh. Ngaji kagak? Kitab nggak punya. Yang di komentar. Nah, ini ilmunya nih nyampe nih. Bab kebuli pakai satu paha depan. Dira itu paha depan. Kalau paha belakang beda lagi. Ya. Satu dira kan begini, berarti depan. Masa satu dira pakai paha gitu? Bukan. Kalau kaki belakang beda lagi. Nah, ini cerita ajib ini hadis ini. Fanawal tuhu. Saya kasih satu dira, yang kanan biasanya Nabi itu, satu dira. Terus qala nawilni dira'aha. Tukang masak, awas, tukang masak bagian dapur. Harus siap-siap dirok. Nabi minta berapa kali tuh? Daging habis. Hadisnya ada. Habis, udah kosong di dapur. Kurang nyunah berarti. Awas, yang bagian dapur nyampe lo ya. Berapa kali itu? 2. Nawilni dira'aha 3 kali. Apa 2 kali? Fanawal tuhu dikasih. Dirok biasanya ada berapa? 2. Faqala nawilni dira'aha 3 kali minta lagi. Nah, di sini nih masalah kita di sini kebanyakan tuh di sini. Kayak Sayyidina Abu Ubaid. Apa? Banyak komen. Kagak nurut, kagak langsung siap ya Rasulullah. Coba lihat di hadisnya itu. Ya Nabi Allah, komen dia. Sayyidina Abu Ubaid, ya Nabi Allah, wahai Nabi, kam lisyati min dhira'in. Kambing itu emang punya dhira' berapa? Loh, ini Nabi goblok apa? Gak ngerti pahanya itu ada berapa. Dia tuh tanya begitu. Maksudnya pertanyaan ini. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ada 15 makna istifham. Ada satu kitab khusus ulama membahas, ya. Makna pertanyaan itu ada 15. Di antaranya kayak mengingkari, ada taubihi, ngejelek-ngejelekin. Ya dah. Nah, ini kira-kira pertanyaan apa maknanya ini? Ngajarin,
Nabi diajarin jumlah kaki kambing yang depan ada 2. Itu mah TK Trisula tuh. Gajah binatang yang sangat besar. Kan gitu dulu. Telinganya. Kok ngerti kau? Lulus TK berarti. Matanya sipit, telinganya. Nah, kan gitu ya. Yang lulus TK ya nggak ngerti ya wis. Nggak tahu, nggak pernah sekolah TK dia. Ini Nabi kok diajarin tentang dirok mendirok itu loh. Nabi langsung sumpah. Masya lihat sikap nubuah itu kayak gitu. Wallahi walladzi nafsi biyadih, demi Allah, lau sakatta, andai kata kau diem saya suruh tadi, begitu menghadapi amr, menghadapi perintah, jangan dikomen, laksanakan dulu. Gitu. Ini apa, komen, ya Rasulullah, dirok emang ada berapa? Diroknya kambing ada berapa? Inti coba kalau dilem la a'tat kadiraan ma da'autu bihi. Nama da'autu ya, salah harokat. Ma da'autu. Engkau bakal dikasih dirok selama saya memanggil, memintanya. Nabi minta dirok, celing, ada lagi. Coba kau diem. Udah nggak ada. Nabi minta dirok, cing, bisa muncul itu. Ini komen, jadi nggak datang. Lalu sakat mada'autu bi, selama saya minta lagi, bakal ngasih kamu dirok lagi. Siapa yang ngasih? Ya kambing tadi, ya masakan tadi. Ya. Qala al-Mulla Ali Al-Qari. Ini struktur berpikirnya begini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, nanti dicari lagi perawinya siapa aja, gitu ya. Teksnya dicek, nanti ketemu riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ad-Darimi, wa fulan. Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, kita temukan di syarah Syama'il. Begitu ketemu Sunan Tirmidzi, cari di syarah Tirmidzi atau di syarah-syarahnya Syama'il. Di antara yang mensyarih Imam Al-Mulla Ali Al-Qari, ulama ahli hadis. Nawilni adzira, kasih saya dirok. Qultu ya Rasulullah, dan seterusnya pertanyaan. Al-wawu limajatir rabat bainal kalamain, wawunya cuma sekedar mengikat. Awilil ataf ala muqtar aina waltuhu adzira'ain. Fakam lisyati, wakam ya, wakam, wawunya ini wakam gitu ya. Dan emang berapa kambing itu punya dirok? Hatta unawil kasalisan, sampai saya ngasih dirok yang ketiga. Wadh-dhahir, kata beliau, ini beliau beradab kepada sahabat. Adz-dhahir kayaknya annahu istifhamun au ta'ajjubun la ingkar. Sepertinya beliau memang bertanya atau merasa heran aja, tidak mengingkari Rasulullah SAW. Li'annahu la yaliqu bihadal maqam. Sebab tidak layak mengingkari Rasulullah di posisi keadaan seperti ini. Disuruh kok minta dirok lagi. Itu nggak layak. Ya. Ini menurut Imam Mulla Ali Al-Qari. Nah, menurut Al-Bajuri atau Baijuri, ini di kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Syarah Syama'il Muhammadiyah. Fakultu ya Rasulullah kam lisyah minadz dzira. Perkataan pertanyaan tadi istifham lakin fi isa atau adabin. Tapi di situ di dalam pertanyaan tadi ada su'ul adab. Ya, wa adam imtal sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menjalankan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika ada alaihi syu'mu adam al-imtithal. Akhirnya karena itu kembali kepada dia kesialan tidak menjalankan perintah, kembali kepada dirinya sendiri. Apa sialnya? Bi an hurrima musyahadatal mu'jizah. Sehingga dia diharamkan tidak bisa melihat kejadian mukjizat. Harusnya dia ngalamin mukjizat itu. Ya, andai kata dia ta'zim terhadap perintah Nabi, itu cerita para aulia banyak, cerita para nabi kita sering ya. Pokoknya diperintah jangan dipikir, jalanin, langsung kejadian itu mukjizat. Nah, tapi begitu dipikir, Nabi Musa
Nabi Isa, Nabi fulan. Begitu diperintah sama Allah langsung berangkat, langsung praktek. Nah kita ini kan banyak komen dulu, banyak tanya dulu, banyak ini, akhirnya nggak jadi mukjizat. Kayak cerita siapa yang banyak tanya nih, Yahudi ya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nabinya dituduh ngeledek lagi. Ini Yahudi ini goblok mental ya. Ya kayak kita kadang-kadang kan begitu, niru Yahudi, akhirnya niru bodoh juga. Allah sesungguhnya memerintahkan kalian motong sapi. Harusnya itu sapi apa saja dipotong, digebuk, hidup itu mayat itu. Tapi ini gara-gara atattakhiduna huzwa. Loh kok itu ngeledek apakah kita? Ini urusan pembunuhan kok malah motong sapi. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa. Orang ngeledek itu na'udzubillah itu gayanya orang bodoh. Kalau orang bodoh itu ngeledek ngegojekin orang. Ana ini Nabi, Rasul, gak mungkin ngeledek ngegojekin ente. Na'udzubillah, sebab yang suka ngeledek berarti jahil, orang bodoh. Habis itu apa? Qalu du'alana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya coba. Sebentar dulu. Sapi apa nih yang bisa dipakai menyelesaikan? Gitu. Sekali tanya dijelasin, sekali tanya dijelasin. Apa warnanya gimana sapinya? Jangan-jangan pakai warna khusus ini. Kayak kita kan gitu. Tanya lagi sampai yang ketiga, inna insyaallah la muhtadun. Kata para ulama ahli tafsir, kalau nggak ngomong insyaallah nggak bakal itu dapat sapi itu. Jadi semakin bertanya semakin mempersulit diri. Harusnya Ustaz ini saya gimana ya? Udah baca aja salat yang banyak. Langsung baca selesai itu. Ini nggak tanya berapa kali Ustaz. Habis itu udah dikasih tahu, udah pagi apa sore. Itu mempersulit diri. Malah nggak jadi. Ya. Masya Allah. Nah ini kata Imam Bajuri, dia akhirnya diharamkan menyaksikan mukjizat. Moga-moga kita ngalamin karomah insya Allah. Asal taat dulu. Nanti di kuncinya di sini belakang. Wahia apa mukjizat itu? Ayyakhluqallahu dzira'an. yakni Allah bisa saja menciptakan dhira' baru ba'da dhira'in setelah dhira'nya diambil. Wa hakadza ikraman li khulasati khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Itu